Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Pratama, mahasiswa semester 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Pak Dr. Deddy Mulyadi SHMH dan asistennya Pak Dr. Emredi Ridayandi SHMH. Pertanyaan yang pertama adalah: berikan definisi hukum administrasi negara menurut Van Apeldoorn dan Djoko Sutomo. Menurut Van Apeldoorn, segala keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh setiap pendukung kekuasaan yang diserahi tugas pemerintahan tersebut. Lalu, pengertian hukum administrasi negara menurut Djoko Sutomo adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga masyarakat. Selanjutnya, sebutkan sumber-sumber hukum formal administrasi negara. Yang pertama ada undang-undang, kedua kebiasaan atau praktek hukum administrasi negara, yang ketiga jurisprudensi, yang keempat doktrin atau pendapat ahli. Pertanyaan yang ketiga, mengapa hukum administrasi negara belum dikodifikasikan? Jelaskan faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama, perubahan dalam bidang hukum administrasi negara terjadi dengan cepat. Yang kedua, pembentukan dan pembuatannya tidak dalam satu tangan. Pertanyaan yang keempat adalah: jelaskan perbedaan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Hukum tata negara adalah keseluruhan peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan negara dan menentukan kewenangan alat-alat perlengkapan negara tersebut. Untuk hukum administrasi negara adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara baik tinggi maupun rendah. Setelah alat-alat itu akan menggunakan kewenangan ketatanegaraan. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Hukum administrasi negara melingkupi semua aturan hukum yang bersifat teknis, baik negara dalam bentuk keadaan bergerak, hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hukum administrasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tata negara. Kesamaannya yaitu terletak dalam hal kebijakan pemerintah. Pertanyaan selanjutnya, nomor 6. Apakah yang dimaksud dengan ketetapan atau basicing? Basicing adalah keputusan bersifat individual dan konkret. Pertanyaan nomor 7, sebutkan unsur-unsur ketetapan. Berdasarkan beberapa definisi dari para sarjana, saya membawa unsur-unsur ketetapan menurut Ridwan HR. Mengungkapkan unsur-unsur ketetapan yakni: yang pertama, pernyataan kehendak sepihak. Yang kedua, dikeluarkan oleh organ-organ pemerintahan. Yang ketiga, didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat publik. Yang keempat, ditunjukkan untuk hal khusus atau peristiwa konkret dan individual. Dan yang terakhir, dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi. Nomor 8, sebutkan macam-macam ketetapan. Yang pertama, ketetapan tata usaha internal dan ketetapan tata usaha negara eksternal. Yang kedua, ketetapan tata usaha negara deklaratoir dan ketetapan tata usaha negara konstitutif. Yang ketiga, ketetapan tata usaha negara menguntungkan dan ketetapan tata usaha negara yang memberi beban. Yang keempat, ketetapan tata usaha negara singkat dan ketetapan tata usaha negara permanen. Kelima, ketetapan tata usaha negara bebas dan ketetapan tata usaha negara terikat. Yang keenam, ketetapan tata usaha negara perorangan dan ketetapan tata usaha negara kebendaan. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, jelaskan pengertian peradilan administrasi negara dan jelaskan tujuan diadakannya peradilan administrasi negara. Pengertiannya yaitu sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka berada di bawah Mahkamah Agung dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tujuannya yaitu fungsi kontrol yuridis Pengadilan Administrasi Negara atau PTUN,
bertujuan di samping untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan pejabat administrasi negara itu sendiri, juga sebagai lembaga penegakan hukum administrasi negara yang bercita-cita untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan berwibawa atau good governance. Cukup sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.